dari yang ada di SAP yang harus saya sampaikan gitu ya, terkait dengan integral ya. Jadi kalau kemarin kita sudah di kelas gitu ya, kita akan lanjutkan ke ke berikutnya, ke pemakaian integral. Namun ini coba kita secara cepat kita ingat-ingat kembali lagi gitu ya, integral yang kemarin kita pelajari. Jadi nanti gitu ya, di sini di integral itu salah satu banyak sih nanti yang pemakaian integral ini gitu ya. Nah kemarin kita coba ini ya, jadi kita udah tahu bahwa namanya integral itu kalau ini diturunkan ke derivatif, maka mengembalikan itu dengan fungsi integral. Jadi untuk mengembalikan. Nah di ekonomi itu juga banyak hal seperti ini ya, misalkan ada fungsi cost gitu ya, fungsi cost atau biaya ya, fungsi cost gitu ya, ada fungsi dari tabungan misalkan saving, atau fungsi dari konsumsi gitu ya, konsumsi. Terus ada fungsi dari apa lagi ya, mungkin revenue gitu ya, fungsi dari revenue masing-masing. Nah ketika kita kemarin belajar tentang turunan, nah kita beberapa untuk marginalitas ya, atau marginal margin MC ya, margin cost, marginal cost gitu ya. Terus ada marginal revenue, ini dengan cara diturunkan kan gitu. Terus ada apa lagi dan lain-lain ya. Nah nanti ketika ingin misalkan kita mengetahui ini dan akan dikembalikan lagi, nah, maka itu adalah dengan fungsi integral ini gitu ya, seperti itu. Nah di lalu di kelas gitu ya, integral jadi ya seperti ini gitu ya. Jadi ketika kita punya fungsi awal di sini gitu ya, ternyata ketika kita turunkan gitu, kita turunkan derivatif ini sama gitu ya. Nah, ketika awalnya bisa dibalik kanan, maka dengan cara integral, nah maka ya, karena ini satu nilai tunggal di sini, tentu saja dia nggak bisa tidak bisa mengetahui ini asalnya dari mana gitu, apakah dari sini, apakah dari sini, atau dari sini. Sehingga di konsepnya yaitu ada ditambah C di sini ya, ada plus C. Ya, ada penambahan C di situ. Seperti itu. Nah, contoh ya, contoh kemarin ketika misalkan punya E kuadrat ya, ada E kuadrat gitu. Ada E kuadrat diturunkan jadi 2X, maka ketika diintegralkan ya harusnya E kuadrat, tapi akhirnya ada E kuadrat plus C, karena kita nggak tahu ini dari mana gitu ya. Iya. Itu seperti itu. Nah, kaidah dasar integral itu kemarin juga udah, kalau ada integral K dx maka menjadi Kx. Contoh integral 5 dx, ya udah menjadi 5x plus c. Ya, integral 15 dx, ya 15x plus c. Nah ini kaidah itu ya, rumus dasar integral ya.
seperti rumus dasar integralnya lah gitu. Ya, rumus dasar integralnya. Nomor 2 contohnya, ketika ada x pangkat n, maka ya seper n plus 1 n x pangkat n plus 1. Contoh misalkan x kuadrat ya, maka ya sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Integral x pangkat 5 berapa? Ya udah seper 6 x pangkat 5 plus c ya, gitu. Demikian pula kalau misalkan pangkat min ya udah seper min 3 tambah 1 x pangkat 3 min 3 plus 1. Jadi min 2. Nah ini min 2, di sini pangkat min 2. Ini min 2 itu masih ada min. Nah yang min di atas ini bisa turun menjadi plus ya, jadi harusnya ada minnya, min seper 2 x kuadrat plus c gitu ya. Nah kemudian berikutnya minnya masih ada. Ketika pangkat n-nya itu min 1, ini khusus pengecualian. Ketika n pangkat min 1, ya harusnya kan seper apa? Min 1 tambah 1. 0. X pangkat min 1 tambah 1. Nah ini 0 gitu. Nah sehingga ini tidak boleh, tidak ada. Ya. Sehingga khusus untuk x pangkat min 1 dx atau sama dengan seper x, integral seper x dx itu sama dengan ln x plus c gitu. Ya itu. Berikutnya yang keempat, karena integral dari suatu fungsi konstanta kali, misalkan ada integral k x pangkat n dx, ya udah k n plus 1 x pangkat n plus 1. Contoh integral x pangkat 3 dx, ya udah seperempat x pangkat 4 plus c gitu ya. Integral 2x pangkat 3, ya udah 2/4 ya, 2/4 x pangkat 4. 2/4 itu setengah ya, x pangkat 4 ya, seperti itu. Dan kalau misalkan ada 5x pangkat 4, ya udah jadi 5/5 x pangkat 5 ya, 5/5 x pangkat 5, ya udah x pangkat 5 gitu, seperti itu. Dan selanjutnya misalkan pangkat setengah kayak gini ya sama lah ya. Ini kan akar tuh kan pangkat setengah, ya udah nanti setengah tambah 1 gitu ya. Jadi setengah tambah 1 tuh setengah tambah 2/2, 3/2. Nah 3/2 itu nanti bisa menjadi 2/3 x pangkat 1/2. 1/2 itu ya seperti ini ya, akar x pangkat 3. Jadi bisa dikeluarkan yang x kuadrat itu ya, tinggal 2x/3 akar x plus c, seperti itu ya. Berikutnya integral fungsi eksponen ya, fungsi eksponen itu misalkan integral e pangkat kx dx ya, maka akan menjadi seperka e pangkat kx plus c ya. Ya jadi syukur-syukur paham rumusnya dikit lah. Kalau enggak ya, yang penting ada tahu di sini ada ini gitu ya. Nanti dilihat saja ya. Berikutnya ada x-nya sebagai pangkat ya, misalkan a pangkat kx, maka integralnya adalah a pangkat kx per k ln a ya, k itu konstanta. Contoh misalkan integral di sini 5 pangkat 2x, maka 5 pangkat 2x itu tetap tapi dikali seper 2 ln a gitu ya. Misalkan pangkat 7x, ya udah 7x nya tetap seper 1 ln 7 dan lain sebagainya. Kemudian kalau logaritma log x, misalkan log x berapa log x, ya udah x log x min x log e gitu ya. Kalau ya udah yang ini ya lihat catatan aja nanti gitu ya.
Kalau misalkan ada nanya, Bapak ingat nggak ini? Saya nggak ingat gitu. Saya Lah nggak ingat gimana? ya. Jadi ya dilihat saya caranya. Kemudian kalau integral fungsi logaritma berbasis E, ya maka misalkan ln kx gitu ya, maka x ln kx min x, misalkan ln 6x misalkan, ya udah x ln 6x min x, ln 5x integral ya x ln 5x min x ya. Melihat rumus ya, lihat di sini ya, lihat di rumusnya. Berikutnya ada sifat-sifat integral. Nah, tolong ini Anda perhatikan, paling kita hanya sejam 2 jam ya. Jadi kalau ada WA masuk, ada telepon apa di itu dulu ya, diabaikan aja dulu ya. Kita belajar dulu ini sebentar gitu ya, biar Anda paham gitu, ikuti terus gitu ya, yang fokus biar nanti langsung bisa gitu, seperti itu. Misalkan ada integral kfx, ya udah k-nya bisa keluarin kali fx ya. Atau kalau ada plus minus misalkan, ya udah ini bisa satu-satu ya, integral fx plus minus integral gx ya, bisa seperti itu. Contoh ya, misalkan integral 5x kuadrat, ya udah 5 integral x, ya, berapa itu? Ya udah jadi 5 kali sepertiga x pangkat 3 ya, jadi 5/3 x pangkat 3 ya, seperti itu. Dan yang lainnya nanti di seperti ini, ya udah satu-satu, ini gitu kan. Jadi yang di sini menjadi sepertiga x pangkat 3, di sini adalah min 2/2 x kuadrat gitu ya, ditambah 3x. Ya ini juga masih ya, kalau ln ya kaidahnya menggunakan logaritma tadi ya. Contoh misalkan yang ini juga ya, ini juga kesannya kayaknya serem gitu, padahal ya akar pangkat 5 dari x kuadrat itu x pangkat 2/5 dinaikkan menjadi minus, terus ditambah 1 gitu kan, ini juga ditambah 1 ya. 1 itu 5/5 kan, berarti 3/5. 3/5 menjadi 5/3. Nah ini pangkat 3/5. Pangkat 3/5 berarti kan ya akar pangkat 5 x pangkat 3 gitu. Ya, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, ini juga sama lah ya. Jadi tinggal pangkat 2 ini pangkat 1/5. Jadi pangkat berapa ini? 2/5 atau 11/5 gitu ya. 11/5 ya udah ditambah 1, yang atas juga tambah 1. Ini 16/5 jadi 5/16 gitu ya. Seperti itu saja. Yang ini juga ya disesuaikan. Nah, kemarin metode integrasi juga sudah sebagian sudah kita ini ya, kita sudah bahas, yaitu ada metode uraian, ada substitusi parsial, dan fungsi pecahan ya. Di uraian itu kita menguraikan satu-satu. Misalkan ini pangkat 2, sudah diuraikan pangkat 2 kayak kemarin ya. Ada segitiga Pascal gitu kan. Kemarin kita coba ini kan pangkat 3 ya. Gitu ya, menggunakan segitiga Pascal kan gitu. Jadi ini 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 gitu kan ya. Kalau ada 5 suku misalkan 1 2 3 4 5, berarti ini pangkat 4 ya. Jadi ini pangkat 4 gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah metode substitusi ya. Di metode substitusi itu ya mengganti ya, kita mengganti
Yang kita buat contoh kemarin ini ya, yang di sini. Ya, dengan metode substitusi ini kita mencoba merubah ini, ya, menjadi U misalkan. Nah, ketika menjadi DU maka di sini harus DU, ya, ada DU. Jadi belum bisa kalau misalkan U pangkat 3 DX gitu, ya, ya harus dirubah menjadi DU gitu. Dari mana perubahan itu bisa dilakukan? Ya udah, kalau kita misalkan punya 2x plus 3, maka du per dx ya turunan dari ini 2 gitu. Artinya dx sama dengan ini naik, yang ini turun kan gitu. Jadi dx sama dengan du per 2. Sehingga ini yang menjadi integral u pangkat 3 du per 2. Yaitu setengahnya bisa keluar, integral u pangkat 3 du. Ya. Keluarnya setengah kali 1/4 u pangkat 4 plus c gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti berapa? 1/8, u-nya berarti 2x plus 3 pangkat 4 gitu, plus c. Ya, seperti itu. Contoh yang di sini, ya, berarti contohnya ketika ini, ya ini diganti u, ya. Nah, akibatnya nanti juga di sininya menjadi integral u pangkat 10, dx-nya juga diganti du, ya. Jadi u-nya adalah 3x plus 1, maka du per dx sama dengan 3 gitu kan. Jadi du per 3 per 11 u pangkat 11 gitu. Jadi sepertiga 3, u-nya adalah 3x plus 1 baru pangkat 11 ya. Ya, jadi seperti yang di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemarin ada yang kayak gini juga ya, contohnya. Jadi ini, terus ada ini, dan ada ini. Maka kalau Anda sudah paham, maka ini nggak usah coret-coret aja, udah bisa menyelesaikan ini. Dari mana? Ya dari U-nya ini. Ya, kalau kita misalkan di situ U gitu ya. Nah, misalkan di sini adalah U. Di sini kan harus nanti DU juga nih. Ya, ini DU juga. Nah, ini hubungannya mesti ada kaitannya dengan ya DU ini. Ya. Kita lihat di sini U-nya adalah X pangkat 3 kan. Maka ini kalau turunannya kan 3x kuadrat. Nah, maka nanti bisa dicoret sama ini. Sama yang 3x kuadrat ini. Nah, sehingga tinggal U pangkat 2 aja DU gitu. Ya. Jadi ini kan berubah menjadi gini, integral U pangkat 2 3x kuadrat. Ini dx itu du per 3x kuadrat gitu. Ya. Karena hasil turunan dari U-nya. Jadi hasil turunan dari U di sini. Ya. Jadi sehingga ini sama ini bisa habis kan. Jadi tinggal integral U du. Ya udah sepertiga U pangkat 3. Udah. Sehingga X kuadrat X pangkat 3 sepertiga gitu ya. Plus 2 pangkat 3 plus C gitu ya. Ini seperti ini. Ya. Sekarang saya nanya coba ya. Ini saya hapus dulu. Kalau misalkan sekarang saya ganti ini X pangkat 3 plus 2X pangkat 2. Ini misalnya 6X kuadrat dx. Hasilnya berapa nanti? Ini nggak ada 2-nya ya. Ini nggak ada X-nya. Hasilnya berapa nanti? Nggak perlu dihitung loh, cuma dilihat aja. Berapa? Agak
Ayo, berapa? Siapa yang bisa? DZ per 6x kuadrat bukan Pak? Berapa? DZ per 6x kuadrat. Kok DZ? Langsung aja berapa nilai ini? 6x kuadrat. 6x kuadrat. Integral dari ini berapa? Ya pasti nanti ketemunya akan gini. Kalau yang ini tadi, ini kan sepertiga. U pangkat 3 kan. Iya. Karena 2x itu hilang sama turunan dari ini kan gitu. Iya. Kalau misalkan saya ganti 6x ini nanti jadi berapa? 6x-nya coret. 6x. Wah ini nggak pada memperhatiin ini berarti. Kita ulang ya. Tolong perhatiin. Jangan disambi yang lain. Anda harus bisa ini. Ya. Yang lain dihentikan dulu aktivitas yang lain. Anda harus memperhatikan di sini. Nah, di substitusi itu ya, itu kita mengganti ya. Contohnya misalkan yang di sini diganti U misalkan gitu ya. Diganti U. Iya. Nah, sehingga kan menjadi integral U pangkat 2 nih. Ini masih ada 3x kuadrat. Ini aja dx. Nah, maka masing-masing ya, ini juga harus menjadi UU semua gitu. Ya, harus kan kalau integral x dx gitu kan. Kalau misalkan ada yang diganti U harus menjadi U semua, harus hilang. Nah, di sini muncul di soal ada 3x ini. Tapi sebenarnya ini juga ada hubungannya dengan turunan dari ini. Anda lihat, jadi U-nya adalah x pangkat 3 plus 2. Turunannya berapa ini? Du per dx. 3x kuadrat kan? Iya. Ya. 3x kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi integral U pangkat 2 3x kuadrat. Nah, ini dx sama dengan du per 3x kuadrat. Nah, ini dx diganti du per 3x kuadrat ya. Nah, sehingga ini sama dengan ini bisa hilang gitu. Iya, cara-cara. Jadi ya, sebenarnya kalau di sini Anda tinggal perhatiin aja antara yang di sini sama ini itu pasti ada hubungan turunannya gitu. Kalau turunannya 3x kuadrat, ini nanti hilang gitu. Ya, kalau 3x kuadrat hilang seperti ini. Ya, hilang. Sehingga tinggal apa? Tinggal integral U pangkat 2 du. Integral ini berapa? Ya, sepertiga U pangkat 3 plus C gitu. Nah, kalau ditulis ya nulis sepertiga, U-nya berapa? X pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus C. Nih, jadi kan sepertiga, X pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus C. Gitu ya. Jadi dilihat antara yang ini sama ini itu kadang ada hubungan ya, seperti itu. Nah, sekarang ketika saya misalkan gini, ada rumus integral dari x pangkat 3 plus 2 kuadrat kali 6x kuadrat dx gitu. Kira-kira hasilnya berapa? Berarti dia gini. U pangkat Ada hubungan enggak antara ini dengan yang ini? 3. Enggak ada. Turunannya ada enggak hubungannya? Ada hubungannya? Enggak ada tahu. Halo? 3x. Di enggak Pak kalau Nah, ini pada di mana ini? Pada tidur ya? enggak ada nggak? Ada hubungannya enggak? Aduh, ini gimana ini? Ayo dong. Serius. Gitu.
Nih kalau diturunin, kalau turunan dari U-nya berarti Turunan dari X pangkat 3 plus 2 berapa? X. Ayo, harus ada yang jawab nih. 3x kuadrat, Pak. Ya, Nah, kan ada 3x kuadrat, kan turunan di sini 3x kuadrat. Berarti ini sama ini tuh bunga nggak berapa? ada. Ada hubungannya enggak? Ini kan 2 kalinya kan? Iya kan? Iya. Ini bisa dicoret, tapi masih 2 gitu loh. Heeh. Kan 3x kuadrat dan 6x kuadrat. Heeh. Sehingga Ngapain pelan-pelan? ya udah, ini menjadi 2/3 U pangkat 3 gitu loh. Oh. Ya menjadi 2/3 U pangkat 3 plus C gitu. Kalau yang tadi kan jadi 1/3 nih, Iya. 1/3. Nah ini ada 2-nya. 2 dari mana? Ya dari Kelipatannya hubungan dari itu. 6x dan 3x ini maksudnya gitu. Ya sehingga sebenarnya tanpa dicoret-coret seperti ini pun sebenarnya juga kita bisa langsung jawab berapa integral dari itu, ya itu udah 2/3 X pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus C gitu. Harusnya seperti itu ya. Sekarang misalkan saya punya misalkan gini integral Heeh. ya Kalau X X pangkat 3 plus 2 pangkat 2 ya salah. kali X kuadrat dx, hasilnya berapa nanti? Bentar. Ayo langsung tulis hasilnya. Berapa? Sabar atuh, Pak. Turunan. Ayo. 3x kuadrat. Ya terus catatannya gimana? Ada kesulitan teman-teman atau gimana? Ih, Pak, bentar. Ini sama Wah ini nggak pada konsen ini pasti nih. Di kelas satunya pada langsung bisa jawab loh tadi seperti ini. Oh ini nggak ada yang connect ya. Bodo amat lah, ini gue juga gak paham. Ini kalian pasti ini nih, pasti nggak fokus nih. 2/3 Ya. Pak, hasilnya U pangkat 3 bukan, Pak? Kan tinggal dilihat toh. Ini yang di sini ada X kuadrat kan, tinggal diganti ini X kuadrat kan. Jadi X sama X kan hilang, jadi masih 3 kan. Jadi jadi 1/3, tapi 1/9 X kuadrat plus 2 X pangkat 3 plus C gitu. Ayo 1/9 dari mana sekarang? Kok bisa 1/9 dari mana? Turunan. 9 dari mana ayo? Dari mana? Aduh, ini payah nih. Nggak konsen nih. Anda nggak ngikut saya sih. Nah, udah dibilang jangan WA-WA-an dulu, jangan disambi yang lain. Fokus ke sini, lihat, perhatiin, Kenapa? ikuti. Masa kayak gini nggak bisa, keterlaluan Anda ini. Sulitnya di mana coba? Cepet banget. Sepersembilan dari mana sih? Ini bedanya dengan yang ini ya, lihat ya, perhatiin. Ya, perhatiin. Bedanya dengan yang soal yang barusan, ini kan karena ini menjadi X kuadrat kan. Di sininya itu X kuadrat. Sehingga nanti X kuadrat dengan pergantian DU ini kan jadi DU per
3E kuadrat. Tuh. 3E kuadrat dari mana? Turunan dari yang ini. Ya, E pangkat 3 plus 2. Ini U kan. Kalau di U per DX-nya berapa coba? 3E kuadrat kan? Iya. Nah, kalau sekarang dirubah. X-nya diatasin, ini dibawahin. Ya. Sehingga DX sama dengan DU per 3E kuadrat. Ya. Hingga di sini DU per 3E kuadrat kan. Nah, ini sama ini bisa hilang. Masih Iya. sisa 3. Ya. Nah, ketika U pangkat 2, integralnya berapa? Sepertiga U pangkat 3 3. pangkat 3. Suara saya kedengeran nggak ya? Aduh, gue juga takut. Bentar, ini saya join lagi ya. Di iPad-nya keluar.
belum bisa masuk ini di itu ya, di iPad-nya. Tes, udah bisa normal kedengeran lagi? Ada Pak. Iya ya. Ini tadi sempat keluar ya. Kita share lagi. Udah kelihatan ya? Tab screen-nya udah kelihatan di ada? Sudah, Pak. Sudah ada Pak. Iya, ya. Oke, kita lanjut. Apa? Jadi tadi yang 9 itu dari mana ini? Aduh. Yang 9 ini kan 1/9. Gue nggak paham aja. Saya ulang lagi ya. Berantakan banget. Kalau misalkan saya punya integral sekarang ini, ya integral berapa nih? X kuadrat plus 2 pangkat 2. Di sini X kuadrat dx gitu. Hasilnya kira-kira kan nggak usah dihitung aja bisa kan Anda ya? Iya. Ya. Yang penting Anda lihat di sini, oh ini ada hubungan ini antara ini. Yang kedua ini. Ya. Jadinya Ini sorry, ini pangkat 3 ya, pangkat 3 itu. Kalau diturunin berapa? Jadi kalau diturunkan kan 3x kuadrat nih. Nah 3x kuadrat itu nanti bisa dicoret sama ini, jadi masih sepertiga gitu. Nah sepertiga dan integral dari ini sepertiga juga. Nah, sehingga nanti ini hasilnya adalah 1/9. U pangkat 3 plus C gitu. Gitu ya. Jadi 9-nya itu dari 3 yang di sini sama dari sisa dari 3 setelah X-nya dicoret sama X kuadrat. Paham ya? Enggak. Pelan-pelan atuh. Nah, metode parsial. Kedengeran kan ya? Suara saya. Cek. Kedengeran Pak. Ya. Nah, metode parsial. Tolong perhatiin betul ya. Anda jangan disambi yang lain. Ya, kalau sambi yang lain itu nggak ngetik gitu. Jadi biar langsung ngerti maksudnya. Ya, jangan nggak ngerti, dibiarin ini gimana. Bukan Bapak pelan-pelan. Harus usaha biar ngerti itu seperti apa gitu. Ya. Bapak pelan-pelan. Berdoa sambil pada berdoa biar ngerti. Nah, di metode parsial ini yakni kita merubah ya dari fungsi integral itu jadi ada yang jadiin U, ada yang jadiin dV. Sehingga nanti kalau integral UdV itu menjadi UV min integral V du. Ya. Nah, di dalam integral ini pemisalan U dan dV, maka yang U itu nanti ya ada yang jadi U, ada juga yang jadi du, sehingga bisa diturunkan.
Nah, yang dv ini menjadi v. Ya, artinya ini diintegralkan. Ya, ini derivatif, itu integral. Itu seperti itu. Contoh misalkan yang agak mudah ya. Iyalah. Makan Bapak inilah. tuh. Ya, ada yang jadiin u, ada yang jadiin dv gitu ya. Sehingga nanti nah yang jadiin u itu kan nanti kita bisa kita harus ada du kan. Artinya masing-masing itu ada u du, v dv gitu ya. Sehingga kalau ini udah u, maka du-nya adalah ya, kalau u-nya x, maka du per dx ya sama dengan 1, atau du sama dengan dx. Kita udah punya u, udah punya du, selesai yang u ya. Nah, kemudian dv. dv kita udah tahu, dv-nya x plus 1. Dan kita butuh apa? V. Bagaimana mencari v? Diintegralkan ya, pangkat setengah gitu. Ya, integral ini biar menjadi v. Ya. Sehingga v-nya adalah ini ya, 2/3 x plus 1 pangkat 3/2. Nah, sehingga integral udv tadi ya sama dengan uv min integral v du ya. U-nya tadi adalah x, v-nya ada ini, ditulis kembali gitu ya. Ya, 2/3 plus 1 pangkat 3 min v, ini kembali ini ya, terus kembali v du. Nah, du sama dengan dx ini ya. Nah, tinggal ini dikeluarin, tinggal integral ini. Nah, integral ini ya 3/2 ditambah 1 gitu ya. 3/2 ditambah 1, ini tambah 1. Jadi yang ini 2 bisa naik, 2/5 ya, ini pangkat ini. Jika ketemu ya, integralnya adalah ini ya gitu. Kemudian kemarin kita udah sampai ke sini juga ya, integral tertentu ya. Tertentu itu dia mempunyai batas ya, batas bawah dan batas atas ya. Ini masih pada memperhatiin kan ya? Cek. Masih, Pak. Semuanya ya, semuanya harus memperhatiin. Kalau enggak, saya selesai di sini. Ya, ini agak males nih saya ketika yang tadi Anda nggak ngerti itu. Gampang tapi nggak ngerti jadi males. Ya, perhatiin biar ngerti ya. Nah, di integral tertentu ini yang kan ada di atas tuh tak tentu kan tadi ya, itu karena ada plus c. Nah, di tertentu itu karena ada integral batas bawah dan batas atas dari fx gitu ya, dx ya. Jadi misalkan ini ya, ada integral ini, batas bawahnya misalkan a, batas atasnya b gitu. Ya. Maka ini integralnya ya, batasnya ada masukkan ya, ada masukkan ini ke sini dulu, b baru yang a gitu ya. Itu seperti itu. Sehingga kalau dari a ke a ya 0. Kalau ini Sama. b ke a
ya ini min-nya dari A ke B gitu ya. Kalau KFX, K-nya bisa keluar. Kalau ada plus minus, ya bisa satu-satu. Kalau ada B di antara ini, harusnya B. Ini harusnya B. Kalau ada B di antara ini, C gitu ya, maka bisa di kayak gini, A sampai B, terus tambah B sampai C. Artinya gambarnya gini nih, kalau misalkan ada fungsi gini ya, misalkan ya, ini Y. Misalkan ada fungsi seperti ini ya. Terus ada batas batas ini A, ini B, atau ini C gitu ya. Di tengah-tengahnya ada B. Maka bisa, ini misalkan Fx gitu ya. Maka bisa, kalau semuanya ini, ya ininya luas ini semua gitu misalkan ya. Itu bisa integral A sampai B ditambah integral B sampai C gitu maksudnya. Nah, ketika ada dari A sampai C di mana ada B di tengah-tengah gitu ya, di dalam integral ini maka bisa jadi seperti itu. Contoh ya, integral dari 0 sampai K ya. Dari ini ya udah, ada integralkan satu-satu kan. 4x menjadi 2x kuadrat, 3 menjadi 3x, batas atas 2 ini, batas atas batas bawahnya 0. Udah Anda masukkan ini x ke ini ya, 2 ini, sehingga 2 kali 2 4, 2 kali 4 itu 8, ditambah 3 kali 2 itu 6, itu 14. Dikurangi 0 kan 0 ya. Ini juga ya. Dan selanjutnya. Kemarin kan ini sudah ya. Oke, sebelum lanjut ada yang mau tanyain enggak? Nggak ada, udah lanjut aja Pak Yogi, Cik. Azim, ya kena mental gue. Ya Allah. Udah Pak, lanjut aja. Kita lanjut ya. Masih pada memperhatiin ini? Bismillah. Masih Pak. Masih, Pak. Ya. Ini aplikasi integral di ekonomi ya. Nah, gue yang ekonomi gue kayak lebih gampang kayak gitu.
Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi hitungan integral dalam ekonomi dan bisnis, ya, yaitu mencari fungsi asal, ya kan? Asal kenapa? Ya karena tadi ya, di awal ketika kita mempunyai fungsi misalkan y, ya, misalkan y gitu ya, Anda turunkan menjadi y aksen, maka dikalikan menjadi integral. Ya. Jadi untuk mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya, tadi kan, atau fungsi turunannya. Misalkan mencari fungsi penerimaan total dari penerimaan marginal, fungsi biaya total dari fungsi biaya marginal, ya. Fungsi konsumsi dari konsumsi marginal, tabungan dari tabungan marginal, kapital dari fungsi investasi, penentuan fungsi asal dari marginalnya, ya. Seperti itu. Karena kita balikkan, gitu ya. Nah, di samping itu juga ada surplus konsumen dan produsen, ya. Nah, ini contoh, ya, misalkan fungsi penerimaan total atau R, revenue, ya. Maka itu merupakan integral dari penerimaan marginal, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya marginal, maka kalau ditanya fungsi penerimaannya, itu adalah integral dari MR digi, ya. Fungsi total sama, ya. Konsumsi juga, ya. Jadi integral dari MPC DY. MPC itu apa ya? Marginal propensity to cost konsum, ya. Nanti cek lagi ya, benar apa enggak? Marginal apa ya? Propensity to consume. Propensity, ya. Propensity, ya. Marginal propensity to consume. Ya, propensity to custom. MPS yaitu marginal propensity to saving atau save, gitu ya. Kemudian kalau misalkan pembentukan modal atau fungsi pembentukan kapital, ya, itu investasi DT integral, ya, jadi KT. Saya izin 2 menit sebentar ya. Ambil minum dulu.
Kita lanjut ya. Contoh ada contoh 1, biaya marginal ditunjukkan oleh MC ini. Fungsinya ya, 150 min 80Q plus 10Q kuadrat. Nah, biaya tetap itu adalah 134. Cari fungsi biaya total, fungsi biaya rata-rata, dan fungsi biaya variabelnya. Nah, C itu integral MC, yaitu integral dari marginal cost ya. Sehingga ya integral dari ini ya. Sehingga menjadi integral dari 150 min 80Q plus 10Q kuadrat. Ini dq ya. Maka integral dari itu ya 150x atau 150Q, bukan x ya. Ini juga tidak 80, ini adalah 80Q. Ini kok x lagi. Maka ya udah, ini 150Q min Q kan berarti 80 per 2 Q kuadrat kan gitu kan. Ini 10 per 3 Q pangkat 3 gitu ya. Jadi ini 150Q min 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 Q pangkat 3 plus K. Nah, ini adalah fungsi cost atau biaya. Nah, K di sini adalah di integral tak tentu itu sama dengan C, tapi biar nggak rancu terhadap C yang ada di sini, maka ini menjadi K digantikan. Nah, bila Q 0 ya didapat biaya tetap sebagai berikut. Biaya tetap tadi itu kan, kalau biaya tetap kan tidak dipengaruhi oleh Q atau jumlah ya. Nah, jadi biaya tetapnya itu atau fixed cost-nya di sini kan berapa? 134 ya. Sehingga FC ini ketika ini 00 maka plus K ya. Itu FC nya kan 134 sehingga K nya ya 134 gitu. Iya, betul. Konstanta kan. Sehingga biaya totalnya adalah plus K, di mana K-nya adalah 134. Nah, average cost-nya berapa? Ya udah, C dibagi Q. Ya, ini berarti ini habis gitu ya. Ini habis, ini pangkat 2 masih gitu. Ya. Seperti itu. Nah, yang di sini per Q nanti. Ini harusnya 10 per 3 di sini tuh. Nah, fungsi variabelnya, variable cost itu adalah total cost dikurangi fixed cost. Nah, fixed cost tadi 134. Ya, cost-nya tadi di atasnya ini. Ya, tinggal ini ditulis kembali. Ya, tulis kembali dikurangi fixed cost. Ya.
sehingga sama dengan ini ya. Dia cuma menghilangi K saja seperti itu. Contoh yang kedua ya, penerimaan marginal atau marginal revenue tadi itu ya, ini 20 min pagi. Nah, tentukan fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan permintaannya ya. Maka revenue itu udah integral dari MRDG ya. Ya, ketika di situ adalah berapa MR itu MR ya, maka integral dari itu ya sama dengan 20 Q min 4 per 2 Q kuadrat plus C sama dengan di situ. Nah, sehingga kalau Q-nya 0 maka R-nya 0 ya. Nah selanjutnya Iyalah. dicari nilai C, ternyata C-nya juga 0 ya. Jadi fungsi penerimaan totalnya ya plus 0 ya di situ. Nah fungsi permintaan itu adalah revenue kali price gitu ya, kali harga Q kali P, sehingga P itu R per Q ya. Sehingga yang R tadi ini dibagi Q gitu ya, jadi 20 min 2 Q. Nah kalau dibalik Q sama dengan ini kan P sama dengan 20 min 2 Q, 2 Q sama dengan 20 min P gitu ya. Ya kalau Q sama dengan 10 min P per 2 itu aja balik. Contoh 3 ya. Hasrat atau keinginan ya, keinginan marginal untuk konsumsi ya, itu 0,8 ya. Jadi maksudnya misalkan ketika Anda mempunyai gaji berapa sejuta gitu ya, maka ya bisa jadi sejutanya untuk dia konsumsi semua gitu. Tapi terkadang Anda juga punya keinginan, meskipun gajinya kecil gitu ya, 1 juta, saya pengen nabung gitu, nabung 200.000 gitu. Berarti MPC-nya 0,8 gitu ya. Jadi 800.000 untuk konsumsi ya. Nah bila pendapatan 0 atau isinya 0, maka konsumsinya adalah 50. Jadi ketika kita nggak kerja, nggak dapat income, nggak dapat pemasukan, nggak dapat duit gitu, tapi kita tetap makan kan gitu. Iya. Tetap ada biaya konsumsi, yaitu seperti ini. Sehingga C yaitu integral MPC dy. Ya. Lu tambah Di situ MPC-nya adalah K-nya 50. 0,8 dy, 0,8.
sehingga 0,8Y plus K. Nah, untuk pendapatan yang 0 ya, ini 0, maka K-nya adalah 50 gitu. Nah, sehingga 50 sama dengan K gitu ya. Sehingga ini fungsi konsumsinya adalah ya 0,8Y plus K. K-nya 50. Berikutnya, misalkan keinginan untuk konsumsi adalah ini rumusnya, misalkan 0,6 ditambah 0,1 plus akar Y. Nah, jika pendapatan 0, maka konsumsinya adalah 10. Yang ini mungkin menjadi minus gitu kan, karena utang 10.000 gitu, atau 1.000.000 gitu ya, karena buat makan meskipun Anda nggak punya penghasilan. Maka ya konsumsi ini ya integral MPC DY ya. Sehingga integral ya 0,6 ditambah 0,1 plus akar Y. Jadi ini integral biasa saja sebenarnya. Ketika di sini kan sama dengan ini 0,1 kali Y pangkat min setengah gitu kan. Ya, sehingga kalau integralnya gitu ya. Ya udah 0,6Y gitu ya. Yang di sini adalah 0,1 dibagi setengah. Ini berarti 0,2 gitu ya. Ini 2-nya naik. Ya. Y pangkat setengah akar Y jadinya. Hingga seperti ini, plus K ya. Nah, ketika Y-nya 0, di sini 0, 0, maka konsumsinya 10 gitu. Sehingga K-nya adalah 10. Sehingga fungsi konsumsinya adalah ya, Itu kan konstanta yang Kak. 0,6Y plus ini plus 10 ya, seperti itu. Contoh yang kelima ya, keinginan untuk menabung, marginal propensity to save, to saving atau save 0,25. Ya, contohnya misalkan gini, Anda gajian 5 juta gitu ya, atau gajian 4 juta, gajian 4 juta, maka Anda berkeinginan 1 juta itu disimpan, atau 0,25-nya, atau seperempat, 25%. Maka hasrat untuk Anda menabung itu 0,25 gitu. Kalau misalkan pendapatan nasionalnya 100, maka tabungan itu negatif 10 atau ngutang 10. Tentukan fungsi tabungan dan konsumsinya. Nah, MPS-nya adalah ini, maka S itu integral MPS DY ya, menjadi 0,025Y plus K ya. Nah, kalau K-nya 100, maka ya ini kali 100, dimana kali 100 berarti 25 kan. Iya. Nah, S-nya 10 ya, S-nya 10. Sehingga Oke, K-nya nyari adalah konsumsinya min 35 berapa? ya. Jadi fungsinya adalah ini min 35. Nah, sedangkan fungsi konsumsinya adalah ya Y konsumsi
plus saving, atau C, Y min saving ya. Jadi Y Dikurangi. dikurangi saving. yang tadi yang di atas. Mm-mm. Sehingga ini adalah gitu ya. Demikian pula yang investasi ya, nanti juga Anda baca lah gitu. Ini nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Ini gampang kok bacanya. Contoh misalkan yang 10 ini ya. Fungsi marginal profit to save ya, untuk tabungan. Misalkan ini apa fungsinya ya. Jadi 0,3 min 1/4 akar Y. Y itu pendapatan ya. Pendapatan. Bila pendapatan masyarakat 0 atau Y 0, maka tabungannya minus 10. Tabungannya minus 10 S-nya. Nah, sehingga ya fungsi tabungannya ya udah ini S kan, ya integral MPS gitu ya. Sehingga integral dari 0,3 min 1/4 akar Y gitu. Ya, sehingga saving di sini adalah ini DY, sehingga 0,3 ini kalau yang di bawah ini dinaikkan menjadi minus, ya, 1/4-nya masih. Ya, integralnya sama, ya setengah ditambah 1, ini setengah tambah 1, sehingga menjadi sederhananya adalah ini ya. Nah, ketika Y-nya 0, S-nya min 10. Anda masukkan di sini 0. Ini min 10. Ini enggak, ini kan yang kita mau cari ya. Sehingga K-nya adalah min 10. Fungsi tabungannya adalah ini tadi, tapi ini adalah min 10. Ya. Seperti itu. Kalau yang konsum tuh ditambah. Kemudian ada fungsi MPC-nya ya. Tadi MPC MPS itu sama dengan 1. Konsumsi ditambah tabungan itu 1. Atau pendapatan ya. Atau MPC itu 1 dikurangi MPS, 1 dikurangi yang tadi ya, sama dengan menjadi ini. Ini juga sama seperti itu gitu ya. Baik, ini mungkin besok aja ya. Yang ini kita masih ada satu pertemuan lagi yang integral tertentu, nanti kita lanjut di pekan depan lagi gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini teman-teman udah punya filenya ini kan ya? Sudah belum sih? Sudah, Pak. Ya, nanti coba dibaca pelan-pelan gitu. Yang penting Anda udah tahu ya kenapa Thank you. diintegralkan ya, karena itu